Jadi di bulan Juni itu dia profit sekitar 119%. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan mereview kembali copy trading ya. Nah, copy trading yang akan kita review kali ini adalah copy trading dari broker Vantage ya. Dan yang menarik dari copy trading ini adalah copy trading ini itu hanya bisa diakses lewat aplikasinya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini udah punya akun ya di broker Vantage dan kalian pengen mengakses fitur copy tradingnya ya, kalian berarti harus download terlebih dahulu aplikasi Vantage ya di Play Store maupun di App Store. Kemudian kalian login ke aplikasi Vantage kalian menggunakan akun Vantage kalian ya, yaitu email dan password kalian. Nah, kalau udah nanti tampilannya itu seperti ini guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah diarahkan ke tampilan seperti ini, nah kalian itu artinya udah login ya ke akun Vantage kalian. Nah, untuk mengakses fitur copy tradingnya, teman-teman bisa klik di bagian menu temukan ya. Kita klik aja. Nah, jadi di sini itu langsung muncul menu copy tradingnya ya. Jadi di sini itu kita bisa melihat langsung para master trading ya yang direkomendasikan oleh broker Vantage ini. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh ya, saya pengen jelaskan terlebih dahulu untuk teman-teman yang memang baru pertama kali nonton video saya. Apa itu sih fitur copy trading? Ya simpelnya, fitur copy trading itu adalah fitur yang memudahkan ya trader forex ya. Kalau misalnya si trader ini itu nggak sempat trading ya, ataupun nggak ada waktu trading, nah nantinya si trader ini ataupun si investor ini ya itu bisa mengaitkan akun dia dengan akun salah satu master yang ada di sini ya. Jadinya begitu si master ini open posisi, maka akun dia juga akan ikut open posisi ya. Begitu si master ini profit, maka dia profit, dan begitu si master ini loss, maka dia juga akan loss. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari copy trading ini ya. Nah, muncul pertanyaan, wah enak juga ya bang, jadi kita nggak perlu trading tapi kita bisa dapat profit. Nah, jadi keuntungan si master ini apa ya, kok dia mau ya akun kita ditaruhkan ke dia? Nah, keuntungan dari si master ini adalah ada yang namanya profit sharing. Nah, jadi ketika teman-teman ataupun investor ya itu mengaitkan akun kalian dengan salah satu master di sini ya, maka nanti setiap kalian profit ya, profit kalian itu nggak seutuhnya untuk kalian ya, tapi dibagi gitu ya. Ada pembagiannya untuk si masternya ya. Biasanya pembagiannya itu mulai dari 5 sampai 50%. Contoh misalnya teman-teman profit $100 ya. Dan misal si master ini memplotkan gitu ya, pembagiannya itu 30%. Nah, artinya dari $100 itu ya, profit untuk kalian $70, $30 untuk si master. Oke? Paham ya? Nah, jadi ada yang namanya profit sharing. Nah, jadi win-win solution tuh ya. Si masternya untung ya, kalian juga untung kalau memang tradingnya itu profit. Oke? Itu sekilas tentang fitur copy trading ini. Nah, kemudian kita akan langsung lihat aja ya bagaimana sih fitur copy trading yang ada di aplikasi Vantage ini ya. Apakah layak kita gunakan atau tidak? Nah, kita mulai terlebih dahulu dari yang paling banyak disalin ini ya. Jadi kita klik di bagian panah ya yang ada di samping tulisan paling banyak disalin ini. Nah, kalau kita klik ya, maka di sini itu akan ditampilkan para master trader berdasarkan investornya ataupun orang-orang yang mengikutinya ya. Jadi di bagian sampingnya ini yang ada tulisan mesin fotokopi, ini adalah total para investor yang mengikuti mereka. Ya, contoh si Profit King ini ya yang paling atas ini, dia itu diikuti oleh 4.701 orang. Ya, artinya ada 4.701 orang yang percaya ya dan berani menitipkan dananya kepada si Profit King ini. Nah, untuk melihat ya apakah memang sebagus itu si Profit King ini, nah kita bisa klik aja langsung di bagian si tulisan Profit King-nya ya. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi ya, maka kita akan ditampilkan kepada track record dari si Profit King ini ya, portofolio dia sebagai master trader. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini portofolionya dia ya, di mana di sini di bagian atasnya ini ada yang namanya pita resiko ya. Jadi pita resiko ini adalah resiko ketika kita mengikuti dia ya. Jadi semakin tinggi ya itu biasanya semakin berbahaya. Nah, kalau dia kan resikonya ini 3. Nah, artinya kalau 3 itu ya masih sedang ya, tidak terlalu berbahaya. Dan juga di sini di bagian bagi hasil 20%. Nah, ini seperti yang saya udah jelaskan tadi ya. Ada yang namanya bagi hasil. Ketika teman-teman udah mengikuti dia ya, maka kalian akan dikenakan profit sharing sebesar 20%. Jadi setiap profit keuntungan kalian itu tidak seutuhnya untuk kalian, tapi akan dibagi dua dengan si Profit King ini. Oke? Nah, kemudian di bagian bawahnya. Nah, di sini ada yang namanya pengembalian bulanan. Nah, ini ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwasannya
si Profit King ini ya, kalau kita lihat dari sini, dia itu ternyata baru 4 bulan guys ya, menjadi master di broker vintage ini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, dia mulainya itu awal dari bulan Juni ya. Jadi di bulan Juni itu dia profit sekitar 119%. Nah, jadi dalam 1 bulan kalau teman-teman ikutin dia ya, misal modal kalian itu $5.000. Nah, dalam 1 bulan ya modal kalian itu bisa menjadi $11.000 guys. Ya, jadi kelipatannya itu 2 kali lipat lebih ya ketika kalian mengikuti dia di bulan Juni. Nah, kemudian kalian ikuti dia lagi. Kalian tidak berhenti mengikuti dia ya di bulan Juli 2024 kemarin. Nah, dia minus 20% ya. Jadi yang awalnya teman-teman itu profit lebih dari 100%. Nah, kemudian di bulan selanjutnya kalian minus 20%. Nah, kemudian di bulan selanjutnya lagi, yaitu di bulan Agustus kemarin, kalian profit lagi 19% ya. Lalu di bulan September saat ini ya, waktu video ini saya buat itu di tanggal 16 September. Nah, dia itu udah profit 13% ya. Jadi secara track record ya, bisa kita bilang di sini dia itu masih baru ya guys ya, karena masih baru 4 bulan loh ya. Kalau saya pribadi ya biasanya suka master trader yang udah lebih dari 1 tahun ya. Jadi semakin lama itu kita bisa melihat seberapa teruji dia ya. Kalau ada yang lebih lama lagi ya lebih bagus gitu ya. Kalau misalnya ada yang udah 5 tahun, 6 tahun, nah lebih bagus. Nah, tapi kalau dari sini kita bisa melihat ya bahwasannya si Profit King ini itu baru 4 bulan ya. Dan memang secara profit dia cukup bagus ya. Tapi ya namanya juga baru 4 bulan, kita belum bisa pastikan apakah dia bakal bertahan sampai setahun atau tidak. Oke? Nah, kalau saya pribadi seperti itu ya. Saya akan melihat terlebih dahulu pengalaman ya ataupun experience dia dalam menjadi master trader ya. Apakah udah lama atau belum. Kemudian kita juga bisa scroll ke bawah ya. Di sini kita bisa melihat pita resikonya ataupun resiko yang dikenakan oleh vintage kepada dia ya. Apakah style trading dia ini berbahaya atau tidak. Nah, di bulan pertama ya resiko dia itu 1 guys ya. Kemudian di bulan kedua 2, bulan ketiga 1 ya, di bulan keempat juga 1. Nah, jadi kalau 1 ini itu bisa dibilang resikonya itu tidak terlalu berbahaya ya, karena biasanya ya beberapa broker forex lainnya yang namanya pita resiko itu dari 1 sampai 10 ya. Kalau 1 itu aman, kalau 10 itu berbahaya. Nah, jadi kalau 1 berarti ya dari segi keamanan dia ini masih aman lah ya, tidak terlalu memberikan rasa khawatir kalau kita mengikuti dia ya. Nah, kemudian untuk mesin fotokopi ya ataupun orang yang mengcopy dia ya, ini kita bisa melihat sendiri di sini pertambahannya cukup bagus ya. Ada beberapa orang yang mengikuti dia setiap harinya. Kemudian salin aset manajemen ya. Jadi salin aset di bawah manajemen ini adalah kayak AUM ya, Asset Under Management. Nah, jadi total dana ya, total dana dari seluruh investor dia itu berapa? Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya. Ada 17379 ya ataupun sekitar $17.379. Kemudian di sini 18.000 ya naik ya guys ya. Kemudian ini turun lagi. Jadi ini kita bisa lihat langsung setiap harinya berapa total dana ya yang didepositkan under akun trading dia ya. Dan juga di sini kita bisa melihat statistik perdagangannya, di mana mayoritas ya dia trading itu di market forex ya guys ya, dan sisanya itu di metals ya, yaitu di emas dan perak. Kemudian untuk pair-pairnya itu ini ya. Jadi dia biasa trading di AUD USD ya, GBP USD ya, kemudian XAU USD, dan tingkat kemenangannya itu 100%. Dan di sini juga kita bisa melihat aktif sejak. Jadi ini seperti yang saya bilang tadi ya, dia itu kan mulai trading tadi di bulan Juni ya, dan ini juga sesuai ya, yaitu tanggal 4 bulan Juni 2024. Nah, artinya memang masih cukup baru. Kemudian rata-rata waktu penahanan ya itu 91 jam. Nah, jadi kalau 91 jam ini ya bisa kita bilang dia ini menggunakan style swing ya. Jadi kan dia udah lebih dari 2 hari ya tahan posisi ya guys ya. Jadi kan 91 jam itu hampir 96. Berarti hampir 4 hari ya dia rata-rata tahan posisinya. Jadi udah pasti dia swing trader ya. Kemudian perdagangan per minggunya itu adalah 8,5. Nah, artinya ada 8 perdagangan setiap minggunya. Minggu yang menguntungkannya itu 64%. Oke, itu dia adalah penjelasan singkat tentang si Profit King ini ya. Nah, itu dia guys ya, bagaimana cara membaca master trader ya yang memang pengen teman-teman ikuti tradingnya ya. Jadi kalau misalnya saya pribadi seperti yang saya bilang tadi, saya akan sangat memperhatikan yang namanya experience dia ya. Minimal kalau saya itu ya 1 tahun lah ya, baru saya
percaya gitu ya kalau dia dalam 1 tahun itu bisa mengembangkan dana dia secara konsisten gitu ya. Nah, berarti ya udah dia sangat layak diikuti. Nah, tapi kalau masih beberapa bulan seperti ini ya saya nggak terlalu percaya aja gitu ya. Saya tidak terlalu merekomendasikan dia kepada teman-teman ya. Kemudian juga saya biasanya itu akan cari master-master yang memang drawdownnya itu tidak tinggi ya. Contoh drawdown yang tidak tinggi itu seperti ini ya. Jadi kan misalnya kayak bulan kemarin ya, di bulan Juli ini dia sempat minus 20% dari modal dia. Nah, artinya ya kalau di rata-rata drawdown dia itu udah 20% lebih gitu ya. Padahal ini dia baru trading 4 bulan ya. Tapi drawdown dia udah 20% lebih gitu ya. Nah, jadi menurut saya ini agak tinggi ya. Tapi ya kalau kita lihat dari profit yang dia dapatkan nggak terlalu tinggi juga sih ya. Itu tergantung dengan profil resiko dia juga. Jadi ya untuk drawdown ini teman-teman bisa memiliki analisis sendiri lah ya. Kalau misalnya memang profit yang kita dapatkan setiap bulannya tinggi ya otomatis drawdown kita itu juga udah pasti tinggi juga ya. Bisa sampai 40% minus dalam sebulan, bisa sampai 50% ya. Jadi kalau ini sih tergantung ya. Tapi kalau saya pribadi lebih suka yang safe ya, yang lebih safe untuk modal saya ya. Nah, itu adalah faktor kedua ketika saya mencari master trader yang memang sesuai dengan kebutuhan saya. Ya, yang ketiga adalah saya harus pastikan ya bahwasannya si master ini itu menggunakan SL dan TP ya. Biasanya dia akan menuliskan keterangannya di sini ya. Jadi biasanya kalau si Profit King ini kan dia menuliskan bahwasanya we trade in forex only ya, copy profit, profit king for low risk profit. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau saya lebih yakin gitu ya kalau misalnya dia menuliskan bahwasannya dia setiap kali trading itu selalu memakai ataupun memasang SL dan TP. Nah, kalau dia menuliskan seperti itu dan kenyataannya memang seperti itu, ya berarti ya saya akan lebih tertarik untuk mengcopy dia ya. Nah, kemudian ya di sini saya mau sedikit mengkoreksi ya. Jadi di sini yang dimaksud dengan mesin fotokopi itu adalah bukan follower ya guys ya, ataupun bukan investor. Nah, kalau misalnya teman-teman klik di bagian sini ya, di bagian penyedia sinyal Profit King ya, habis itu ada tanda panah ini ya kalau kita klik. Nah, di sini ya ternyata dia itu orang yang mengikuti dia itu bukan 4.701 orang ya. Tapi yang mengikuti dia adalah sekitar 237 orang guys. Ya, jadi di sini saya agak keliru ya karena memang saya baru aja tadi mendownload aplikasi Vintage ini ya dan baru lihat-lihat juga, makanya di sini saya agak keliru ya. Di bagian mana sih kita bisa melihat total investor yang mengikuti dia. Nah, jadi udah jelas ya. Total investor yang mengikuti dia adalah 237 orang ya, bukan 4.701 orang. Oke, selanjutnya kita bisa kembali ya untuk melihat master-master lainnya lagi. Nah, kita bisa klik di bagian salin perdagangan. Nah, di sini tadi kan kita udah membahas berdasarkan filter yang paling banyak disalin. Nah, kemudian di bawahnya di sini juga ada yang namanya pengembalian tahunan tertinggi. Di sini ada nama si Sloane Queen. Nah, kalau kita klik si Sloane Queen ini, nah teman-teman bisa lihat ya bagaimana track recordnya ini, di mana dia baru trading 1 bulan ya, dan dalam 1 bulan dia mendapatkan profit 1441%. Itu dalam 1 bulan doang. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat ya bahwasannya ini bukan sebuah konsistensi ya guys ya, ini ya kayak trading yang sangat berisiko pada umumnya. Ya, jadi kalau misalnya ditanya kepada saya pribadi, ya saya kurang cocok dengan master-master seperti ini ya, karena kita nggak tahu gitu ya, dia dalam bulan ini aja bisa menghasilkan sebesar ini. Nah, bagaimana dengan bulan depan? Ya kalau dia bisa mengulanginya lagi bagus gitu ya, kalau nggak bisa mengulangi ya otomatis modal kita hilang gitu ya. Nah, jadi saya tidak menyarankan master-master seperti ini ya. Kemudian di bawahnya juga ada master-master yang resiko rendah dan pengembalian stabil. Nah, kalian bisa gunakan filter ini untuk mengamankan dana kalian ya, tapi ini nggak dijamin juga ya, karena biasanya nanti di awal-awal kita memang resikonya rendah gitu ya, lotnya nggak barbar. Nah, mungkin aja nanti di akhir tiba-tiba mereka karena frustasi terus menggunakan lot yang barbar. Nah, mungkin aja gila gitu ya tiba-tiba. Nah, kemudian ada yang namanya filter tingkat kemenangan tertinggi ya, juga ada. Ya, kemudian di bagian paling bawah juga ada yang namanya penyedia signal teratas. Nah, ini coba kita klik ya. Penyedia signal teratas si Bear vs Bull ini. Nah, ini portofolio dia ya. Jadi dia di bulan Agustus profit 38% dan di bulan September dia minus 34% ya. Jadi udah langsung dilihatkan ya, dia baru 2 bulan trading dan langsung minus ya. Kalau kita ikutin dia bulan lalu kita profit, dan di bulan sekarang kita langsung minus seperti ini. Oke?
Nah, itu adalah beberapa filter yang bisa teman-teman gunakan untuk mencari ya kira-kira master-master mana yang cocok untuk kalian. Nah, kemudian muncul pertanyaan, Bang, kita udah review copy tradingnya ya. Kemudian bagaimana sih Bang cara kita mengcopy masternya ya? Atau misalnya buat teman-teman yang memang udah punya metode ya, bagaimana sih Bang cara menjadi masternya? Ya, muncul dua pertanyaan ini. Nah, karena videonya ini udah cukup panjang ya guys ya. Jadi untuk video bagaimana cara menjadi investor ya ataupun cara mengcopy salah satu master ini ya, dan video bagaimana cara menjadi master di broker ini, itu videonya nanti akan saya buat di video terpisah ya. Kalau memang di video ini itu banyak peminatnya ya, jadi kalau memang teman-teman pengen video ini lanjut ya, kalian bisa komentar aja di video ini, lanjutin Bang ya, lanjutin video bagaimana cara menjadi investor dan cara menjadi master di broker ini ya. Nanti kalau banyak yang komen, nanti akan saya lanjutin videonya. Oke. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.